Access granted. Halo pecinta otomotif, balik lagi sama kita di Diskato, diskusi penyuka otomotif. Jadi pada episode kali ini kita akan menjelaskan tentang mobil, pesawat, dan industri alat-alat hiburan. Waduh, ada berita apa nih? Kecelakaan Porsche Carrera GT 911 di tol Jerman. Mobil berjalan dengan sopir tanpa kepala. Wih, ngeri banget nih. Pasti mobilnya kenceng banget nih, sampai putus kepalanya gitu. Ngomong-ngomong tentang mobil, dulu udah ada mobil belum ya? Nah, sebelum kita memasuki tentang mobil, seharusnya kita tahu dulu nih, apa sih otomotif itu dan bagaimana sih cikal bakal dari otomotif ini. Nah, jadi otomotif ini berasal dari dua kata, yaitu oto yang berarti sendiri dan motif yang berarti alasan. Maka jika digabungkan dapat disimpulkan bahwa otomotif adalah ilmu yang mempelajari tentang segala sesuatu yang dapat berputar sendiri, seperti mobil, motor, pesawat, dan lain-lain. Nah, untuk cikal bakalnya ini, jadi dulu tuh mesin uap tetap menjadi penggerak utama dalam industri dan sistem transportasi kereta api dan kapal uap hingga akhir abad ke-19. Nah, kemudian dengan pengembangan mesin pembakaran dan bensin yang lebih efektif oleh para insinyur-insinyur Jerman, muncul penggerak-penggerak baru. Nah, penggerak-penggerak baru ini menghasilkan sebuah mesin yang bernama traktor, yang mirip dengan gerobak yang digunakan untuk membajak sawah. Nah, dari traktor inilah mulai menjadi referensi untuk membuat sebuah mobil. Diawali pada tahun 1769 berkat seorang ilmuwan Prancis yang bernama Nicolas Joseph Cugnot. Beliau menciptakan kendaraan yang bentuknya lumayan besar. Kendaraan ini diberi nama Cugnot Verger. Nah, Cugnot Verger ini dikarenakan teknologi yang berkembang pada saat itu belum seperti sekarang, maka tenaga yang digunakan masih berbahan uap. Nah, jadi kendaraan ini itu hanya berkecepatan 1,6 km per jam dan digunakan pada zaman itu hanya untuk mengangkut meriam untuk perang. Nah, jadi mobil ini tuh yang menjadi cikal bakal mobil seperti sekarang. Tidak sampai di Prancis saja, beberapa ilmuwan asal Inggris pada tahun 1860 seperti Richard Trevithick, Sir Garnier, dan Joseph Lenoir menciptakan sebuah mobil yang berkecepatan 20 km per jam dengan mesin yang sudah berbahan bakar. Nah, bahan bakar ini diciptakan melalui campuran batu bara, gas, dan udara atmosfer. Lalu, pada tahun 1879, seorang ilmuwan asal Jerman yang bernama Karl Benz menciptakan sebuah mobil versi sempurna. Nah, mobil ini tuh sudah berbahan bakar bensin. Mobil ini diberi nama Benz Passion Motorwagen. Nah, mobil ini menjadi tonggak utama dalam pembuatan mobil di dunia hingga saat ini. Tidak berhenti di Prancis saja. Pada tahun 1863 sampai 1947 mulai dikembangkanlah industri mobil di Amerika. Visioner tunggal yang mengembangkan ini adalah Henry Ford. Beliau menciptakan mobil yang bernama Inlizi atau lebih dikenal dengan Model T pada tahun 1908. Nah, tidak lama kemudian ia membangun sebuah perusahaan otomotif yang bernama Ford Motor Company bersama 11 rekan kerjanya. Membahas mengenai Ford Motor Company adalah perusahaan produsen mobil yang didirikan oleh Henry Ford pada tanggal 16 Juni tahun 1903. Nah, dengan modal awal sebesar $28.000 Amerika Serikat dan memiliki 2 kantor pusat di Highland Park dan di River Rouge.
Nah, perusahaan ini juga yang membuat mobil pertamanya Henry Ford tadi yang bernama Tin Lizzie atau Model T. Setelah Perang Dunia Kedua, produksi otomotif Amerika mengalami penurunan. Lalu diambil alih oleh produksi otomotif Jepang. Nah, produksi otomotif Jepang menyaingi produksi otomotif Amerika. Industri Jepang benar-benar melampaui Amerika Serikat dari segi produksi, bahkan sampai inovasi. Loh bang, kan dulu mobilnya masih jelek, terus tenaga yang digunakan juga masih tenaga uap. Lalu gimana mobil itu bisa jalan? Oke, jawabannya gini. Tenaga yang dihasilkan dari kendaraan ini berawal dari panci yang terletak di depan ban depan. Panci ini berisikan uap, kemudian menghasilkan panas, lalu berpacu ke roda, sehingga kendaraan ini bisa berjalan. Akan tetapi, setiap 10-12 menit kendaraan ini pasti berhenti untuk merefresh kembali uap agar dapat berjalan seperti biasanya lagi. Nah, nggak cuman hanya mobil loh, tetapi juga ada pesawat terbang. Dan banyak yang mengira nih bahwa pesawat terbang dibuat pertama kali oleh Pak B.J. Habibie ya kak. Nah, pernyataan itu sangatlah tidak benar. Mau tahu penjelasan yang benarnya seperti apa? Yuk kita simak. Nah, jadi awal mula pesawat terbang itu berawal dari dua bersaudara, yaitu Joseph Michel Montgolfier dan Nicholas Etienne Montgolfier yang menggunakan zat nitrogen untuk menciptakan sebuah balon udara pada tahun 1783 di Prancis. Nah, pada abad ke-19, seorang baronet Inggris, George Cayley, menyusun mesin dengan sayap, sistem propulsi, dan permukaan kontrol yang dapat digunakan untuk terbang yang diketahui sebagai konsep dasar pesawat. Kemudian, pada tahun 1799, Cayley mendefinisikan gaya angkat dan tarik, lalu mempresentasikan desain ilmiah pesawat terbang untuk pertama kalinya. Lalu, pada tahun 1903, dua orang bersaudara yang disebut Wright bersaudara, yaitu Orville Wright dan Wilbur Wright, merupakan dua orang saudara kandung asal Amerika yang dipercaya sebagai penemu pesawat terbang karena mereka berhasil membuat pesawat terbang dengan penerbangan pertamanya yang bisa dikendalikan oleh manusia yang dinamakan Wright Flyer. Wright Flyer dikendalikan dengan jarak sepanjang 4 mil di dekat wilayah berbukit pasir di Kitty Hawk, North Carolina. Meski hanya dapat mengudara selama 12 detik dan mencapai ketinggian 37 meter, namun kejeniusannya merupakan awal dari penemuan pesawat terbang yang dapat mengudara dengan efektif. Tidak hanya itu loh guys, revolusi industri juga memberi dampak pada dunia hiburan atau bisa kita sebut dengan showbiz. Industri dunia hiburan ini diawali dengan adanya penemuan radio yang dikemukakan oleh Henry Hertz. Perkembangan radio sebagai media massa berkembang di beberapa negara, diawali di Amerika Serikat oleh penemuan Marconi oleh Dr. Lee De Forest pada tahun 1906. Dan oleh karena itu, ia dijuluki sebagai the father of the radio. Sejak saat itu, radio di Amerika Serikat mulai mengalami perkembangan yang pesat. Hingga pada bulan Maret tahun 1913, berdirilah 556 stasiun radio. Dan baru pada tahun 1926, berdirilah NBC atau National Broadcasting Radio sebagai badan siaran radio yang luas dan besar. Hingga muncul pesaingnya, yaitu CBS atau Columbia Broadcast System. Selain radio, ada juga fonograf. Fonograf adalah mesin pertama yang bisa menyimpan dan merekam suara. Atau bisa kita kenal, fonograf ini adalah pemutar piringan hitam. Fonograf ini ditemukan pertama kali oleh Thomas Alva Edison pada tahun 1877. Alat ini pertama kali digunakan oleh merekam dikte kantor.
Dan yang terakhir itu adalah televisi. Secara garis sejarah, televisi pertama kali dikemukakan oleh John Logie Baird asal Skotlandia pada tahun 1926. Kemudian pada tahun 1900, istilah televisi pertama kali dikemukakan oleh Konstantin Perskil dari Rusia pada acara International Congress of Electricity yang pertama dalam pameran teknologi dunia di Paris. Jadi gue bakal nanya mobil pertama di dunia. Nah, gue bakal nanya itu ke orang-orang yang ada di dalam ruangan ini. Jadi yuk kita tanya. Mas, siang mas, dengan mas siapa? Parka, mas Parka. Jadi sibuk gak nih sekarang? Lagi free sekarang. Oh gitu, oke. Jadi gue bakal nanya bang tentang mobil. Gimana siap bang? Jadi pertanyaannya mobil pertama di dunia itu mobil apa sih bang? Yang penciptanya itu kalau nggak salah Henry Ford Pak. Henry Ford? Iya. Waduh, jawabannya kurang tepat nih bang. Iya nggak apa-apa bang, makasih banyak nih bang. Iya. 3. Oke lanjut guys, kita tanya sama abang yang lagi duduk nih. Halo bang, selamat siang. Oh iya, siang bang. Dengan abang siapa? Jordan. Bang Jordan. Oke, Bang Jordan lagi sibuk nggak nih? Nggak sibuk sih bang, cuma lagi nyari referensi aja. Oke, jadi coba tanya nih bang tentang mobil. Gimana siap? Siap. Oke, jadi pertanyaannya, mobil pertama di dunia itu mobil apa sih bang? Mobil pertama di dunia. Ya. Tapi bang, kayaknya bisa nih membaca pikiran lu bang. Waduh, gimana tuh bang? Kayaknya bisa nih membaca pikiran lu. Waduh. Ikutin gue bang. Oke bang. Gue tahu pasti yang lu maksud itu dari Mercedes-Benz dan mobil pertamanya adalah Motorwagen. Oke bang, bener banget nih bang. Kok bisa tahu bang? Tahu gue tuh bisa meramal bang. Bisa meramal. Keren lu bang, mantap bang, mantap. Makasih banyak bang ya. Oke siap. 3. Ayo guys, kan tadi kalau ke abang-abang tadi udah. Sekarang kita ke abang yang lagi moto tuh. Coba yuk. Siang bang. Oh iya bang. Dengan abang siapa? Dengan Cahyo. Cahaya ya. Lagi ngapain nih bang? Sibuk nggak? Lagi lihat pemandangan aja sih bang. Widih, jadi gue mau nanya nih bang tentang mobil. Siap nggak bang? Oke, jadi pertanyaannya tuh mobil pertama di dunia itu mobil apa sih bang? Mobil pertama di dunia ya. Iya. Honda Civic lu kan. Waduh, Honda Civic mah sekarang bang. Nggak apa-apa. Jadi karena kurang tepat, nggak apa-apa bang. Makasih banyak bang atas waktunya. Oke, siap bang. Oke, kasih bang ya. Tadi kan kita udah nanya-nanya tuh tentang mobil pertama di dunia. Jadi ada yang benar, ada yang salah. Nah, jadi jawaban benernya itu adalah mobilnya yang dibuat oleh Karl Benz pada tahun 1800-an. Nah, mobil ini tuh namanya Benz Passion Motorwagen. Jadi begitu. Oke guys, kali ini gue akan nanya-nanya ke orang yang ada di sini tentang pesawat. Mungkin akan ke Boleh. sebelumnya namanya siapa kak? Nama saya Zaza. Oke, aku boleh nanya-nanya tentang pesawat nggak? Boleh. Oke, sebelumnya kenapa sih pesawat bisa terbang? Mungkin karena punya sayap kali ya, terinspirasi dari Oke, jawabannya kurang tepat tapi sudah benar. Sayang sekali. Maaf banget nih kak. Makasih kak. Masih kak, sibuk nggak? Oh enggak kak, silakan. Mbak Isi mau bertanya sebentar ya kak. Kakak tahu nggak sih tentang apa aja jenis-jenis industri hiburan? Yang paling sering itu sih teater musikal. Bener banget nih kak, jadi teater musikal itu teater yang menggabungkan beberapa penampilan dari acting, musik, serta humoris-humoris yang lainnya. Kakak tahu nggak industri hiburan yang lainnya apa aja? Sirkus mungkin ya. Oh iya, bener banget kak, ada sirkus, olahraga, konser, dan lain-lain. Sekian, terima kasih ya kak. Oke guys, cukup sekian episode kami pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di episode lainnya. Dadah. Dadah. And I'll go